Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan pelayanan di hari Minggu buat seluruh hamba Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan Roh Kudus kepada kita, para hambanya, agar pelayanan kita menjadi pelayanan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga para seluruh jemaat dimanapun berada pada saat ini, kiranya tetap bersuka cita, kita tetap memohon kepada Tuhan agar kiranya selalu diberkati setiap aktivitas kita dan juga ibadah kita besok di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Jikalaupun ada para hamba Tuhan dan juga para jemaat Tuhan yang sakit, kiranya diberkatilah obat, makanan, dan minuman. Izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat seluruh hamba Tuhan dan para jemaatnya yang berulang tahun di dalam satu minggu ini. Untuk lebih menikmati kebahagiaan kita dan juga agar kita semakin diberkati, baiklah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran musuh kalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan juga para hamba Tuhan, firman Tuhan di Minggu besok tanggal 21 Agustus 2022 diambil dari Yesaya pasal 58 dimulai dari ayat 9b sampai 14. Saya bacakan untuk kita. Ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dan juga para hamba Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Izinkan saya menyampaikan sebuah ilustrasi melalui khotbah Minggu di tanggal 21 Agustus 2022, yaitu mandor dan tukang bangunan. Di suatu ketika, di dalam sebuah pembangunan gedung pencakar langit sudah mencapai lantai 3, dan kebetulan mandor dari proyek tersebut berada di lantai 3 dan ingin memanggil anggotanya ataupun tukang bangunan tersebut yang berada di lantai dasar untuk naik ke lantai 3. Lalu mandor tersebut berteriak, akan tetapi tidak didengarkan oleh anggota ataupun tukang bangunan tersebut. Mungkin karena banyaknya suara-suara, keributan, suara mesin,
sehingga tidak didengarkan oleh anggota tersebut. Lalu mandor tersebut memiliki inisiatif mengambil uang, yaitu seharga 20.000, dan akan dilemparkan kepada anggotanya yang berada di lantai 1 agar melihat ke atas, melihat mandor tersebut di lantai 3. Ketika sudah diambil uang 20.000 dilemparkan mengenai kepala dari tukang ataupun anggota dari mandor tersebut. Akan tetapi anggotanya, tukang tersebut, tidak segera melihat ke atas, akan tetapi mengambil uang 20.000 tersebut yang mengenai kepalanya jatuh dari atas dan mengantongi. Dan mandor tersebut sedikit agak kesal, kenapa tidak melihat ke atas. Lalu mandor tersebut menambah dengan mengambilkan uang 50.000, lembaran 50.000. Dilemparkan kembali ke bawah dan mengenai kepala dari tukang bangunan tersebut kembali. Akan tetapi tukang tersebut tidak segera melihat ke atas, dan dia malah mengucapkan, ya lumayan untuk nanti tambah-tambah ke rumah. Lalu dia kantongi. Lalu mandor tersebut sangat kesal, tidak juga melihat ke atas. Lalu mandor tersebut mengambil uang seharga 100.000 dan dia genggam kuat agar bisa dilemparkan kembali ke bawah dan mengenai kepala dari tukang bangunan tersebut kembali. Akan tetapi tidak lagi melihat ke atas, malah tukang tersebut berkata, ya lumayan untuk menambahi kembali uang di rumah, tambah-tambah untuk di rumah. Lalu mandor tersebut kehilangan akal, uang sudah dilemparkan 3 kali, akan tetapi tidak melihat ke atas. Lalu mandor tersebut berinisiatif mengambil batu dan akan dilemparkan kepada tukang bangunan tersebut. Dilemparkan, benar saja kena dari badan dari tukang bangunan ataupun anggotanya tersebut. Dan dia meringis kesakitan. Aduh, ini batu dari mana? Kenapa bisa mengenai badan saya? Dan benar saja tukangnya tersebut langsung melihat ke atas. Ternyata mandornya melemparkan batu tersebut. Dan akhirnya mandor tersebut memanggil dia untuk naik ke atas karena sudah dilihat ke lantai 3. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin dikatakan dari ilustrasi cerita tersebut? Sering sekali, banyak sekali orang Kristen tersebut tidak mengucapkan syukur dengan segala yang dia terima di dalam kehidupannya. Ketika dia berdoa, ketika dia meminta kepada Tuhan di dalam segala kesusahannya, dia menangis, dia memohon, dia meminta agar Tuhan memberikan apa yang dia inginkan. Akan tetapi ketika Tuhan Allah telah memberikannya, dia lupa untuk melihat ke atas, dia lupa dari siapa berkat yang dia dapatkan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah itu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan? Tidak, itu adalah merupakan ibadah yang salah di hadapan Tuhan. Ketika kita beribadah, berikanlah hati kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita agar diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya dikatakan melalui topik minggu kita, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hadolaton nahinalomohon nidebata. Terlebih kita pada saat ini yang mempersiapkan dan juga yang akan menyambut ibadah minggu tanggal 21 Agustus 2022. Ini adalah merupakan, kalau saya tidak salah, adalah merupakan ibadah ataupun upacara kemerdekaan secara luar biasa yang kita pestakan di tanggal 17 Agustus setelah pandemi COVID-19 secara terbuka. Sebelumnya, ibadah upacara 17 Agustus tidak diadakan karena COVID-19. Akan tetapi, sukacita telah kita rasakan kita sebagai warga negara Indonesia. Itu semua adalah merupakan berkat dan juga anugerah dari Tuhan Allah.
Di tengah COVID kita tidak bisa merayakan kemerdekaan. Dan setelah kita memasuki masa yang sudah dari bebas untuk bisa beraktivitas, kita harus juga mengingat semuanya ini adalah merupakan pemberian dan anugerah dari Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih, Yesaya pada saat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa ibadah yang benar, ibadah yang sejati adalah merupakan ibadah yang kita memberikan hati kita dengan tulus, dengan ikhlas, agar kita dibentuk dan juga diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari, seorang tokoh India terkenal, Mahatma Gandhi, mengatakan bahwa dia sudah begitu dekat dengan ajaran Kristus. Akan tetapi Gandhi tidak mau menjadi orang Kristen. Mengapa? Dia mengatakan, dia merasakan kalau praktek kehidupan orang-orang Kristen pada saat ini tidak lagi seperti kebanyakan yang dilakukan seperti ajaran oleh Kristus. Karena banyak orang-orang Kristen tersebut tidak melakukan, tidak mencerminkan ajaran Kristus. Bagaimana? Mengapa itu bisa terjadi? Untuk apa saya menjadi Kristen kalau saya tidak mencerminkan tindakan ataupun tidak mencerminkan ajaran dari Kristus? Itu yang dikatakan oleh Gandhi melalui pernyataannya. Dia sangat dekat dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Apa yang terjadi sehingga Gandhi mengatakan demikian, dan juga kita hubungkan di dalam realita kehidupan orang Kristen pada saat ini. Berbuat baik mengharapkan imbalan. Itu yang terjadi pada saat ini, Bapak Ibu. Memberi berharap diberi kembali dengan apa yang dia berikan. Melakukan sesuatu berharapkan mendapatkan pujian. Menyakiti sesama menjadi sebuah kebanggaan. Merancang kejahatan, memicu kekerasan, menyalakan api kebencian, menertawakan orang yang mengalami kehancuran. Itulah yang terjadi. Itu yang dilihat oleh nas kita pada saat ini, seolah-olah mengetahui bagaimana kehidupan orang percaya, orang Kristen pada saat ini. Itulah yang terjadi. Padahal di ayat 10 dikatakan, itu jelas sekali dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan seperti rembang tengah hari. Lalu ayat 11 dikatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Itu jelas sekali dikatakan di ayat 10 dan di ayat 11. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga para hamba Tuhan, berbicara ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, ada dua hal yang sangat penting yang harus dan juga benar-benar untuk dicermati, diketahui oleh orang Kristen, oleh ciptaan Allah tersebut. Yang pertama yaitu pengenalan akan Allah. Ketika kita ingin mengadakan ibadah, berdoa, dan juga memohon kepada Tuhan Allah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengenal Tuhan Allah kita dengan baik? Tuhan Allah kita adalah merupakan Allah yang penuh dengan kasih. Sangatlah penting di dalam ibadah agar tidak terjadi ibadah yang palsu. Ini yang ingin diingatkan kepada kita, agar tidak terjadi ibadah yang palsu, kepura-puraan, hanya seremonial semata. Kita merayakan Natal, kita merayakan Paskah, kita merayakan Advent, kita mengikuti ibadah Minggu, kita mengikuti ibadah pertanggiangan,
kita memberikan persembahan hamulateon ke gereja, akan tetapi sebenarnya agar ingin mendapatkan pujian. Itulah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Bagaimana dia agar disegani dan dihormati, agar dia bisa didengarkan omongannya sesuka-sukanya di gereja tersebut, sesuka-sukanya kepada orang-orang Kristen seiman. Itulah orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Seperti bangsa Israel tersebut. Ya, mereka adalah orang yang diberkati, akan tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Allahnya sendiri, yang menuntun mereka, yang melepaskan mereka, yang memberikan kelegaan kepada mereka, sehingga Tuhan Allah marah, sehingga Tuhan Allah menghukum mereka. Mereka mengetahui mereka adalah merupakan bangsa yang diberkati, akan tetapi dari tindakan mereka seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Bagaimana tindakan kita? Bagaimana perilaku kita? Bagaimana perkataan kita? Bagaimana cara melihat saudara-saudara kita? Bagaimana kita cara mendengar? Itu adalah mencerminkan apakah kita mengenal Tuhan Allah kita. Karena ibadah menyangkut soal kesetiaan. Bapak Ibu yang terkasih, menyangkut soal kesetiaan. Tidak mungkin kita mau berdoa kalau kita tidak setia. Tidak mungkin kita mau berdoa kalau kita tidak mengenal Tuhan Allah kita. Makanya dikatakan pasomal somalma martangian, pasomal somalma di bagasan hasatiaon marhiti-hiti aka ulota. Jika setia, maka ibadah kita pasti berkenan di hadapan Tuhan Allah. Apakah kita merupakan orang yang setia? Lalu tadi yang pertama, yang kedua, respon dan pilihan yang benar. Ketika kita sudah mengenal Tuhan Allah, bagaimana respon kita? Bagaimana reaksi kita? Tentunya perasaan nyaman tersebut akan datang. Itulah yang terjadi dalam hati kita. Seperti dalam nas kita pada saat ini, dalam ayat 1 sampai ayat 2, terlihat jelas pilihan yang benar adalah memilih Allah yang sudah dan selalu menyertai orang-orang yang percaya dan akan diselamatkan, seperti bangsa Israel tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga para hamba Tuhan, kiranya minggu kita pada saat ini, kiranya implementasi kehidupan kita refleksikan kemerdekaan negara kita yang 77 tahun di hari Rabu kemarin, membawa kabar sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ternyata masa COVID-19 telah kita lewati penuh dengan sukacita dan penyertaan dari Tuhan Allah. Akan tetapi tetap kita menjaga kesehatan, tetap kita memakai masker, tetap kita menjaga kesehatan kita agar tidak terjangkit kembali oleh COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para hambanya dan juga para jemaatnya dimanapun berada pada saat ini. Selamat mempersiapkan dan selamat menyambut minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.